Tim gabungan Jatan-Ras Polda Sumatera Utara, Polres Pelabuhan, dan Polres Deli Serdang menggeledah rumah Andi Lala, terduga pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga. Penggeledahan disaksikan salah satu pemilik rumah dan warga di sekitar rumah Andi Lala. Polisi mencari alat bukti di sejumlah ruangan di rumah tersebut. Sebelumnya polisi menemukan baju dan celana dengan bercak darah, telepon genggam, dan sejumlah barang lainnya. Andi Lala sehari-hari bekerja sebagai tukang las. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan sejauh mana keterlibatan Andi Lala dalam pembunuhan sadis yang menewaskan 5 orang tersebut. Dan sore ini, polisi menggelar rilis kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Medan. Kita akan bergabung dengan Hasino Andri yang berada di Medan, Sumatera Utara. Hasino, apa saja yang diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus pembunuhan yang terjadi? Ya, terkait dengan pembunuhan yang terjadi terhadap satu keluarga di mana menewaskan 5 korban jiwa dan juga 1 orang masih terus dirawat. Sehingga saat ini tadi polisi menggelar rilis di mana dalam rilisnya diketahui bahwa pelaku bernama Andi Lala, umur 34 tahun, merupakan warga Jalan Pembangunan 2 Lubuk Pakam, Deli Serdang, dan diketahui memang Andi masih merupakan kerabat dari korban itu sendiri. Dan hingga saat ini tim gabungan dari Polda Sumatera Utara, Polres Pelabuhan, dan juga Polsek Medan Labuhan telah memeriksa 12 saksi yang sudah diperiksa terkait dengan kasus tersebut dan sudah mengantongi beberapa barang bukti di mana pada pagi tadi sempat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka Andi Lala, yaitu di Jalan Pembangunan 2 Lubuk Pakam, Deli Serdang. Dari rumah tersebut disita 4 buah, salah satunya yaitu 4 buah handphone milik korban dan juga 1 buah laptop serta beberapa pakaian dan juga 2 unit mobil yang dibawa dari rumah tersangka. Dan untuk mengetahui seperti apa motif dan juga kejadian yang terjadi pada Sabtu lalu, ya ini sudah ada bersama saya Wakapolda Sumatera Utara dengan Brigjen Pol Agus Andrianto. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Pak Agus, terkait dengan kasus ini, apa yang sudah bisa diungkapkan atau yang sudah didapatkan dari tim saat ini? Kita sudah melakukan olah TKP sejak hari Minggu, kemudian dari keterangan saksi-saksi yang kita lakukan pemeriksaan, jadi kami sudah memeriksa 12 orang saksi. Diperoleh informasi bahwa pada saat kejadian itu ada sebuah mobil Xenia yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Berdasarkan informasi tersebut, kita lakukan pendalaman melalui Samsat. Kita peroleh data-data pemiliknya, kemudian kita lakukan penyelidikan, kita lakukan pemeriksaan kepada saudara Ucok dan istrinya saat ini bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan sewa, disewa oleh para pelaku. Jadi kita sudah ketahui pelaku ada 3 orang, di mana salah satunya adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan dekat. Kenapa kita segera melakukan upaya penggeledahan kepada rumah si kerabat dekat ini? Karena mengingat korbannya adalah anak-anak pun dibunuh kemudian. Sehingga kita memiliki keyakinan bahwa ini kemungkinan pelaku adalah orang yang memang memiliki hubungan dengan keluarga korban. Oleh karena kita lakukan penggeledahan di sana, dari Xenia sudah dapat, saksi sudah kita periksa, kita lakukan penggeledahan, sehingga kita peroleh beberapa alat bukti yang sudah kita sampaikan tadi. Ada 4 buah HP, 1 buah laptop, kemudian ada SPP pembayaran sekolah korban, kemudian ada dompet korban Pak Rianto almarhum ini, ada isinya KTP dan SIM beliau, di mana dompetnya juga ada bercak darah, kemudian di tasnya juga ada bercak darah, dan di pakaian yang digunakan oleh pelaku ini ada bercak darah. Setelah kita lakukan pemeriksaan laboratoris, ternyata identik dengan darah korban. Oleh karena itu pada hari ini kita lakukan rilis untuk meminta kepada saudara AL untuk menyerahkan diri, dan yang lain pun kita sudah tahu ada 3 orang pelakunya. Jumlahnya ada 3 orang. Lalu motifnya sendiri untuk saat ini dugaan sementara apa? Sementara dari kondisi korban yang kita lihat, karena sampai anaknya yang berusia 4 tahun belum menjadi korban, jadi besar kemungkinan dilatar belakangi oleh faktor dendam. Namun semua itu nanti akan terungkap dari penangkapan nanti yang sudah kita lakukan. Mohon doa restu, mudah-mudahan 1-2 hari ini kita bisa lakukan penangkapan kepada pelakunya. Tadi juga sudah ada dijemput istri dari pelaku AL ini sendiri, memberikan keterangan apa aja Pak?
Ya, kita minta keterangan tambahan karena kita temukan juga sebuah kendaraan L300 yang digunakan untuk melarikan diri oleh si pelaku. Dan kendaraan tersebut sudah kita sita. Lalu Pak, untuk barang bukti sendiri kan tadi ada beberapa barang dari korban yang hilang. Motifnya pun juga tadi udah diduga dendam ya Pak ya. Lalu untuk kedepannya tindakan yang dilakukan itu seperti apa Pak? Ya, semua keterangan nanti akan kita sinkronkan antara alat bukti yang kita peroleh, kemudian kan ada sepeda motor yang juga belum dapat, kemudian nanti kita akan gali motif lain apa kira-kira yang melatar belakang kejadian ini. Apakah Andi Lala ini punya catatan kriminal sebelumnya? Nanti akan didalami oleh penyidik. Pada saat yang bersangkutan ditangkap, nanti akan kita lakukan pendalaman apakah yang bersangkutan terlibat kasus yang lain atau tidak. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, memang kasus yang menimpa satu keluarga ini merupakan kasus yang cukup tragis di mana 5 orang keluarga atau 5 orang anggota keluarga menjadi korban meninggal, yaitu atas nama Rianto 40 tahun dan istri Sri Aryani 40 tahun, juga Sumarni yaitu mertua dari Rianto 60 tahun, dan juga Naya dan Gilang yang merupakan anak dari Rianto dan juga Aryani. Selain itu juga seorang balita berusia 4 tahun juga mengalami luka yang sangat serius dan hingga kini masih dirawat di rumah sakit Bayangkara, Medan, Sumatera Utara. Baik, Kak Sino, terima kasih mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dan kita berharap dalam beberapa hari ke depan akan ditangkap pelaku pembunuhan sadis tersebut, Rizky. Polisi mengaku telah mengantongi identitas dari pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga di Medan Deli, Sumatera Utara. Polisi menduga pembunuhan terhadap 5 orang ini direncanakan. Pembunuhan sadis satu keluarga terjadi di Jalan Mangaan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara, Minggu dini hari 9 April 2017. 5 orang tewas dan 1 korban dikabarkan kritis. Kelima korban pembunuhan adalah pasangan suami istri Rianto dan Sri Aryani, kedua anak mereka Naya dan Gilang Laksono, serta mertua Rianto, Sumarni. Sedangkan putri bungsu Rianto dan Yani bernama Kinara mengalami luka parah dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika Tanjung Mulia, Kota Medan. Berdasarkan keterangan beberapa warga setempat, sebelum peristiwa terjadi, diketahui sempat ada 2 orang tamu yang datang ke rumah korban pada malam hari sebelum kejadian. Berapa orang sih pelaku? 2 orang tadi, katanya ada yang bertamu 2 orang. Tapi tadi malam kan pukul berapa katanya bertamu ya? Sekitar jam 11 lewat kurang lebih gitu lah. Karena kan tadi malam kan sepi, suasana hujan. Kalau dibilang pelaku belum tentu dia pelaku kan gitu. Cuman sempat ada orang datang, ada yang bertamu. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku diduga membawa kabur sepeda motor milik korban. Namun anehnya beberapa perhiasan emas yang ada di dalam lemari tidak dibawa kabur. Padahal isi lemari itu sempat diacak-acak pelaku. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, polisi menduga pelaku telah merencanakan pembunuhan ini. Ya, kalau kita melihat ini motifnya pembunuhan berencana ini sepertinya. Kalau kita lihat sementara di TKP ini pembunuhan berencana, kemudian yang melarikan diri dengan menggunakan motornya korban. Karena barang-barang berharga lainnya ya tidak diambil. Polisi kini sudah mengantongi identitas para pelaku pembunuhan. 3 tim gabungan yang telah dibentuk masih memburu pelaku hingga keluar kota Medan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa sidang. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, ada sejumlah informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda malam hari ini, diantaranya yang cukup menarik perhatian publik dari berbagai titik di tanah air, diantaranya di Medan. Ada pembunuhan sadis terhadap satu keluarga, dan juga ada dari Jakarta. Mungkin Anda kemarin sempat mendengarkan insiden atau peristiwa penodongan di dalam sebuah angkutan umum di Jakarta Timur. Kami akan menghadirkan cuplikan bagaimana kronologis peristiwa dan juga bagaimana kisah heroik seorang polisi lalu lintas yang menyelamatkan ibu dan juga seorang anak yang disandra. Selain itu, yang juga tidak kalah pentingnya, tidak kalah menariknya, yang juga sangat heboh diperbincangkan khususnya di media sosial adalah
video iklan kampanye pasangan Ahok Jarot yang menuai pro dan kontra. Kami semua akan rangkum malam hari ini untuk Anda, dan saya akan langsung mengajak Anda untuk ke Medan, Sumatera Utara menghadirkan informasi mengenai pembunuhan satu keluarga, dan hingga saat ini pihak kepolisian telah memeriksa 8 orang saksi terkait pembunuhan ini. Polisi hari ini memeriksa 8 orang saksi kasus pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga di Medan, Sumatera Utara untuk mengungkap kasus pembunuhan keluarga Irianto. Selain itu, kepolisian juga telah mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian. Meski demikian, hingga kini polisi belum dapat menyimpulkan motif dan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Kemudian untuk mengarah kepada tersangka, ya kita sedang melakukan pendalaman penyelidikan, belum bisa kita secara terbuka karena ya khawatir tersangka makin menjauh, nanti baru kita dapat menyimpulkan motifnya. Tapi yang jelas pembunuhan ini dilakukan secara berencana. Barang bukti sampai saat ini masih milik daripada korban yang kita amankan di tempat kejadian. Diduga berapa orang Pak pelakunya Pak? Belum bisa kita simpulkan. Nanti kita lihat aja kalau kita sudah tangkap pelakunya, baru kita sampaikan kepada media nanti secara terbuka. Sementara itu, anak bungsu korban yang selamat dalam pembunuhan kini kondisinya mulai membaik. Anak tersebut juga mendapatkan penanganan medis dari pihak Rumah Sakit Bayangkara Medan dan dalam pengamanan petugas kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Perkembangan terbaru dari kasus pembunuhan satu keluarga di Medan, Sumatera Utara. Saya akan langsung mengajak Anda bergabung dengan reporter TV One, Wana Sari. Wana, apakah malam hari ini sudah ada perkembangan? Apakah pihak kepolisian sudah bisa menentukan apa motif dan siapa pelaku di balik pembunuhan sadis tersebut? Ya, Anggi dan pemirsa, sesungguhnya kami juga menantikan apa sesungguhnya perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Polres Pelabuhan Belawan. Sejauh ini memang masih melakukan ataupun telah memeriksa sebanyak 8 saksi yang terdiri dari tetangga, kerabat, dan diduga juga ada pihak keluarga yang telah diperiksa sebagai saksi. Dan terkait dengan motif maupun tersangka, memang sejauh ini pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan karena masih melakukan penyidikan mendalam terhadap barang bukti yang berhasil diamankan dari dalam rumah korban. Begitu, memang banyak sekali informasi yang beredar baik di media sosial maupun di kalangan jurnalis di Medan sendiri juga mendapatkan beragam informasi. Ada yang menyatakan bahwasanya ada pihak keluarga yang diamankan, kemudian barang bukti yang dibawa kabur pelaku juga informasinya sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Tetapi sekali lagi kami tegaskan bahwasanya ini dibantah oleh pihak kepolisian dan tidak dibenarkan begitu, karena sejauh ini pihak kepolisian juga masih melakukan pendalaman apa sesungguhnya motif maupun tersangka yang tega menghabisi 5 nyawa dalam satu keluarga. Saat ini saya berada di rumah korban, tepatnya orang tua almarhum Irianto, yang baru saja dilakukan acara tahlilan oleh pihak keluarga maupun kerabat sekitar, dan di sini juga masih ada ratusan warga yang berada di sini untuk memberikan kekuatan mental kepada pihak keluarga yang baru ditinggalkan. Begitu, Anggi. Wana, kalau kita ikuti informasi yang Anda sampaikan dari siang tadi, selain pembunuhan ini juga ada barang bukti yang tersisa, ada perhiasan. Kalau kita melihat perhiasan yang tidak diambil dalam peristiwa pembunuhan ini, apakah ada kemungkinan ini motif dendam dibanding dengan motif rampokan, Wana? Iya, ada banyak spekulasi yang beredar karena dilihat dari lingkungan tempat korban tinggal, merupakan kawasan padat penduduk, kemudian mustahil sekali apabila terjadi perampokan ataupun tamu orang asing yang datang ke rumah tidak terjadi teriakan begitu. Nah, memang banyak spekulasi sekali yang muncul, Anggi, karena melihat barang bukti yang diamankan polisi
bahwa barang-barang ataupun harta benda milik korban seperti perhiasan, uang tunai, kemudian 1 unit kendaraan juga tersimpan rapi di tempat semula, tidak diacak-acak pelaku. Begitu hanya saja ada 2 unit handphone yang dibawa kabur serta 1 unit sepeda motor matic yang juga dibawa kabur oleh pelaku, Anggi. Wana, bagaimana kondisi salah satu anak korban yang menurut informasinya berhasil selamat dan dirawat hingga saat ini? Iya, ada 1 korban, persisnya anak bungsu dari pasangan Yani dan Rianto yang sebelumnya sempat kritis di Rumah Sakit Mitra Medika. Ini kemudian mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara. Informasinya menurut pihak kepolisian kondisinya sudah berangsur membaik, hanya saja ini harus dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan belum boleh menerima tamu ataupun jenggukan, bahkan pihak keluarga juga dibatasin. Ini menjaga psikologis dari bocah yang masih berusia 4 tahun, Anggi. Baik, Wana Sari langsung dari Medan, Sumatera Utara.